Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita belajar bareng terkait dengan cara membuat CV yang benar, yang menarik. Nah, di sini aku pengen kita diskusi terkait dengan bagian pengalaman kerja. Nah, bagian pengalaman kerja ini merupakan bagian yang amat sangat penting. Walaupun bagian yang lain juga penting, tapi pengalaman kerja itu dalam tanda kutip, wow, ini merupakan sesuatu yang teman-teman harus syukuri, khususnya bagi teman-teman yang sudah memiliki banyak pengalaman kerja. Oke, bagi teman-teman yang barusan lulus nggak masalah kok, nanti ada caranya bagaimana. Tapi kita harus tahu pengalaman kerja itu adalah sesuatu yang penting. Oke, jangan hanya ditulis dan memberikan kesan ibaratnya saya pernah kerja di sini selama sekian lama sebagai ini. Jangan sebatas itu aja teman-teman, nanti rugi karena bagian ini yang harusnya teman-teman tonjolkan dan bisa di breakdown ke bagian yang lain. Nah, pengalaman kerja dia biasanya akan dituliskan ke atas atau duluan gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja banyak gitu, disarankan untuk misalkan di atas ada pengalaman informasi pribadi, kemudian misalkan pengalaman pendidikan, atau mungkin ringkasan CV saja deh gitu ya. Pengalaman kerja langsung dinaikin, pendidikan ditaruh di bawah pun juga nggak masalah, karena pengalaman kerja itu adalah sesuatu yang ditonjolkan. Nah, pengalaman kerja sendiri yang bisa dimasukkan ke CV itu ada banyak yang di bawah judul pengalaman kerja ya teman-teman. Yang pertama adalah pengalaman kerja tetap full time, pengalaman kerja kontrak, pengalaman kerja freelance, pengalaman kerja part-time, pengalaman kerja entrepreneurship, pengalaman kerja magang dibayar paid internship, yang ketujuh pengalaman kerja unpaid internship. Kalau misalkan bagi teman-teman fresh graduate yang memiliki pengalaman sebagai asisten dosen maupun ada project ini itu yang di dalamnya teman-teman dibayar, silahkan dimasukkan. Sehingga jangan pernah membayangkan bahwa pengalaman kerja itu harus di kantoran aja ya kak. Enggak. Nah, aku ada pengalaman kerja tapi usaha sendiri, ini masih kecil-kecilan, ini masih sampingan, ini omsetnya belum seberapa, udah itu nggak usah dipikirin dulu teman-teman. Pada dasarnya tuh teman-teman ingin menunjukkan bahwa saya itu punya inisiatif, saya itu produktif. Jadi pengalaman kerja itu jangan diremehkan bahkan oleh diri sendiri. Nah, sekarang tinggal dilihat terkait dengan penulisannya. Memang benar bahwa tidak harus semua pengalaman kerja itu kita masukkan. Kita harus melihat relevansi dengan lowongan kerja yang dibuka. Ya, tapi kan lowongan pekerjaan itu kan ada yang dia itu benar-benar spesifik ya. Hanya mau jurusan ini, memiliki pengalaman kerja sebagai ini gitu. Sehingga yang nggak relevan bisa disingkirkan. Namun jangan lupa ada lowongan pekerjaan yang sifatnya lebih longgar ya. Jadi misalkan semua jurusan gitu kan, atau jurusan ini, ini atau jurusan lain yang setara. Nah, itu teman-teman bisa tuh ibaratnya memasukkan pengalaman kerja yang relevansinya tidak hanya dari judul, tapi teman-teman pengen menonjolkan bahwa di dalam jabatan saya, pengalaman saya di jabatan tersebut, di dalamnya ada breakdown kegiatan seperti ini loh, dan itu adalah nilai yang teman-teman jual. Sehingga ada 4 hal yang wajib ada pada saat menuliskan pengalaman kerja. Kalau ada 5 nanti jadi sempurna. Ini beneran loh teman-teman. 4 hal minimum yang harus ada pada saat teman-teman menuliskan pengalaman kerja adalah 1, nama perusahaan gitu ya. Ada nama perusahaannya apa. Kalau memang itu usaha sendiri, tulis aja langsung entrepreneurship misalkan seperti itu. Yang kedua adalah timestamp, penanda waktunya, kapan mulai, kapan berakhir. Kalau memang masih sampai sekarang, tuliskan aja mulainya kapan sampai terus aja now atau sekarang gitu ya. Terus yang ketiga adalah jabatannya teman-teman sebagai apa gitu, owner kah gitu kan. Jadi silahkan tuliskan dengan jelas, karena tadi aku bilang bahwa yang bisa masuk ke pengalaman kerja itu magang juga gitu ya. Mohon tuliskan magang itu jangan sekedar magang gitu, langsung disebut aja magang sebagai apa gitu, karena kalau cuma magang kan kita nggak tahu ya posisinya sebagai apa. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah tugas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab ini coba bayangkan selama teman-teman bekerja di sana, dengan posisi itu teman-teman ngelakuin apa. Nah, breakdownnya itu jangan definisi-definisi yang general. Misalkan teman-teman jadi sales motor gitu ya, kemudian job desk-nya adalah menjual motor ke konsumen. Itu terlalu general teman-teman. Silakan sampaikan dengan yang lebih detail, misalkan gitu. Menjual motor merek ini ke konsumen di area kota misalkan Bandung dan sekitarnya, misalkan gitu. Nah, itu nggak masalah. Itu lebih
lebih jelas gitu, atau menawarkan produk ini ke nasabah bank ini di cabang sini misalkan gitu. Jadi ada, silahkan deskripsi itu munculkan yang sifatnya bukan deskripsi general ya. Aku tahu itu adalah definisi general, misalnya seperti itu ya. Itu jangan sampai lupa. Jadi jangan hanya menunjukkan job desk yang sifatnya general. Oke, spesifik yang benar-benar teman-teman handle. Apalagi pada saat teman-teman ya yang nonton video ini jabatannya itu bukan staff, teman-teman udah jadi level supervisor maupun manajerial ke atas, di mana ya ingat jabatan itu ada fungsi strukturalnya, ada fungsional. Contoh sales manager, oke? Kan akan ditulis tuh jabatannya sales manager. Kita harus sadar bahwa di situ ada fungsi sales, ada fungsi manager, sehingga job desk-nya ya harus menonjolkan keduanya. Kebanyakan review CV yang pernah aku lakuin gitu ya, beberapa teman-teman itu ada yang lupa bahwa jabatannya itu misalkan supervisor apa gitu ya, tapi job desk-nya adalah job desk staff gitu. Jadi kata kunci supervisinya tuh nggak ada gitu. Begitupun teman-teman yang ada di level manajerial gitu, job desk-nya adalah job desk harian staffnya. Fungsi manajerialnya mana gitu ya, kan manajer kan udah ada fungsi-fungsinya, jangan lupa. Jadi misalkan ada sales manager, jadi job desk-nya tuh ada job desk sebagai manager yang mengontrol fungsi sales, kegiatan sales gitu. Jangan sampai lupa. Jadi breakdown tugas tanggung jawabnya itu seperti itu. Jangan hanya menonjolkan dari sisi manajerialnya saja, ya kan? Nanti kelihatan nggak menguasai bidangnya, atau malah salesnya aja. Jadi malah teman-teman tuh dalam tanda kutip kok ngurusin yang kecil-kecil, fungsi kontrolnya mana ya, fungsi delegasinya, monitoring, evaluasi, menyemangati teman-teman, terus bikin konsep ini itu gitu kan ya, pengambilan keputusannya mana gitu, itu nggak muncul gitu. Jadi silahkan dicek lagi jabatan-jabatan tersebut. Oke. Nah, yang ada jabatan yang hubungannya dengan mengelola tim gitu ya, di job desk-nya bisa dituliskan misalkan membawahi 3 orang supervisor dan 50 orang staff apa misalkan apa gitu ya, atau di 5 cabang gitu ya di kota ini misalkan gitu. Itu dimasukkan dulu. Jadi di awal bagi teman-teman yang level supervisor ke atas, silahkan cakupan itu dituliskan di bagian pertama dari penjabaran job desk-nya itu. Jadi biar kita tahu dimensinya. Oke? Oh, bentuk teman-teman itu menghandle sekian luasan loh, sekian area, sekian SDM, sekian tim. Jadi udah kebentuk tuh geometrinya teman-teman gitu kan. Habis itu baru kita munculkan fungsi-fungsi manajerial, fungsi-fungsi supervisi gitu ya, yang ada di dalamnya gitu. Dan jangan sampai lupa, di dalamnya itu pasti mengarahkan ke KPI, oke? Mungkin kalau levelnya staff ya, dia juga ada KPI, tapi kan biasanya bahasakan sebagai suatu target-target tertentu gitu ya. Tapi kalau udah levelnya di level supervisor atau manajerial gitu, fungsi-fungsi KPI ini yang bisa teman-teman breakdown gitu, sehingga tadi pada saat menuliskan tugas dan tanggung jawab tidak hanya fungsionalnya saja yang muncul, tapi ada strukturalnya. Nah, tadi adalah 4 hal ya teman-teman yang harus ada pada penjabaran pada saat menuliskan pengalaman kerja di CV. Aku ulang sekali lagi, nama perusahaan, timestamp atau periodenya, kemudian jabatan, dan yang keempat adalah tugas dan tanggung jawab. Ini 4 ini adalah standar atau 4 sehat. Nah, yang 5 sempurna apa? Yang kelima itu adalah prestasi, teman-teman. Silahkan dicek lagi pada saat kita menjabat di posisi tersebut, kita punya prestasi nggak? Kita lihat dulu prestasi yang biasanya itu mungkin satu memang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk piala piagam, atau trip kemana, atau dapat uang apa yang ada dokumentasinya gitu ya, ada foto dan lain-lain, atau mungkin viral. Silahkan itu dimasukkan. Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki itu, nggak masalah. Kita bisa memasukkan pakai cara yang lain. Misalkan untuk teman-teman yang ada hubungannya dengan mengejar target nih, tapi targetnya target penjualan, target ekspansi ini itu, boleh silahkan masukkan angka. Angka itu coba dia, pencapaian itu bisa dikonversi menjadi angka. Angka tuh aku suka definisiin jadi 3. Yang pertama adalah angka bersatuan. Angka bersatuan itu misalkan sekian unit, sekian cabang, sekian orang gitu, sekian lembar, sekian buah, gitu-gitu. Misalkan pencapaian tulis aja mampu menjual rata-rata 100 unit motor per bulan. 100 unit gitu, ada angka, ada satuannya unit gitu ya. Gitu. Silahkan tuliskan seperti itu.
Atau yang kedua, angka yang ada satuannya tapi ini satuan khusus yaitu nominal. Gitu. Mampu mencapai target di atas 100% atau mampu mencapai target penjualan di atas 100 miliar gitu misalkan per tahun gitu. Jadi silahkan munculkan unsur angka atau yang tadi ya, angka bersatuan dan angka nominal ini bisa disatukan jadi satu gitu. Menjual 100 buah handphone merek ini per bulan senilai sekian juta misalkan gitu. Silahkan sampaikan dengan cara seperti itu. Atau angka yang ketiga adalah growth. Growth itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa satu pertumbuhan omset, pertumbuhan tadi angka bersatuan, atau pertumbuhan nominal. Nah, growth ini bisa dua ya. Jadi teman-teman bisa mengekspansi, menumbuhkan growth atau menekan cost. Itu sama-sama bisa dimasukkan sebagai suatu pencapaian gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang tidak bisa dikonversi menjadi kata-kata, bisa nggak? Bisa. Misalkan kita harus ingat bahwa teman-teman jabat di situ ada targetnya apa sih? Oh, biar transaksi bisa dilakukan. Berapa kira-kira transaksi yang bisa teman-teman selesaikan, misalkan seperti itu. Atau misalkan teman-teman hanya sifatnya administratif gitu kan. Berapa banyak data yang bisa teman-teman collect? Datanya itu udah berhasil ngumpulin berapa, kemudian bisa dipakai untuk departemen apa saja gitu. Berapa banyak laporan yang teman-teman bisa selesaikan kalau diberikan tugas bikin laporan ini itu ya, proses ini itu gitu. Silahkan dibikin rata-ratanya. Jadi silahkan tuliskan tanpa perlu membocorkan rahasia perusahaan tersebut. Nah, ini adalah cara kita membreakdown secara sempurna. Oke? Nomor satu tadi ya, nama perusahaan, periodenya kapan atau timestamp-nya, nama jabatan, tugas tanggung jawab, dan kelima adalah prestasi. Nah, semua jadi di awal tuh paling gampang gini teman-teman. Teman-teman kalau punya pengalaman kerja banyak, silahkan tuliskan itu semua. Oke? Dituliskan dalam satu Word. Setelah itu kita baru milih mana ya yang bakal aku tulis, mana aku masukin, mana yang enggak. Kalau misalkan teman-teman pengalaman kerja ada 10, teman-teman cuma masukkan 5 aja, yang terakhir terkini boleh, yang bisa dijual. Sisanya kok nggak ada gimana? Nggak masalah, tuliskan di LinkedIn, URL LinkedIn, taruh di CV, ibaratnya seperti itu. Jadi lempar ke suatu tempat sebagai suatu portofolio, di mana kalau orang masih membutuhkan informasi tambahan terkait kemampuan teman-teman, tinggal klik kunjungi ke sana, itu lebih lengkap seperti itu. Dan bagi seorang fresh grad, teman-teman jangan kecil hati, nggak masalah, magang boleh ditulis. Kalau memang nggak ada gimana, pengalaman kerja mungkin bisa memasukkan praktikum-praktikum yang biasanya teman-teman ikuti. Kalau nggak ada, mungkin event-event yang teman-teman bisa ikuti gitu. Jadi bisa ada penggantinya. Dan biasanya kalau memang pengalaman kerja ya yang bisa dikejar oleh teman-teman lulusan baru adalah magang. Tapi Kak, di kampusku nggak wajib magang, waktu itu aku nggak ngambil dan lain-lain. Nggak masalah. Kalau nggak ada, teman-teman bisa menonjolkan kegiatan yang lain gitu. Jangan memaksakan itu jadi suatu pengalaman kerja. Apakah praktikum pengalaman kerja? Jawabannya adalah bukan. Tapi silahkan tuliskan sebagai pengalaman praktikum. Gitu malah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan aku jadi asisten dosen dan dibayar, itu pengalaman kerja, silahkan masukin, nggak masalah gitu. Karena tadi ya inget ya teman-teman, pengalaman kerja itu ada banyak gitu ya. Kerja tetap, kerja kontrak, part-time, freelance, entrepreneur, paid internship, unpaid internship gitu. Dan mungkin tadi ya asisten dosen dan lain, atau project tertentu gitu. Silahkan teman-teman masukkan. Nah, sementara itu dulu dari aku teman-teman. Silahkan cek pengalaman kerja apa yang teman-teman sudah miliki, gimana cara menuliskannya, apa yang bakal dituliskan. Jangan sampai lupa, tuliskan dari yang terkini dulu di paling atas, baru urut ke bawah gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih urutannya mau alur maju atau mundur, tapi aku akan menyarankan semua pengalaman yang ada penanda waktunya, timestamp-nya, pengalaman kerja, organisasi kepanitiaan, pendidikan, dan lain-lain, silahkan teruskan dari yang terkini dulu, yang terbaru dulu. Bagi teman-teman yang belum punya, sekarang masih punya kesempatan untuk belajar, silahkan gitu ya, cari magang, cari training ini itu, biar segera bisa diupdate di CV gitu. Paling sementara itu dari aku teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan melalui DM LinkedIn, DM IG ku, melalui e-form yang nanti aku tulis di deskripsi, maupun nanti langsung chat WA aku aja, nggak apa-apa. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun CV khususnya di bagian pengalaman kerja. Thank you.